Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Septian. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, kelas reguler sore. Di sini, saya akan mempresentasikan mengenai salah satu wisata yang pernah saya kunjungi di bulan Oktober lalu. Di sini, wisata yang akan saya presentasikan adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, di mana Gunung Gede merupakan salah satu 5 dari taman nasional yang diresmikan pada tahun 1980. Nah, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini terletak di antara wilayah kabupaten yaitu Sukabumi dan Cianjur, di mana gerbang utama untuk melalui atau memasuki kawasan ini bisa melalui jalur utara dan jalur selatan. Untuk jalur utara kita bisa melalui Cibodas atau Cipanas. Lalu untuk jalur selatan kita bisa melalui Salabintana. Namun Salabintana ini sebenarnya cukup sepi pendaki atau orang-orang yang ingin mendaki itu jarang lewat sini, sehingga bisa dikatakan juga bahwa jalur utara adalah jalur utama pendakian. Nah, karena pengalaman saya ketika mendaki Gunung Gede ini adalah melalui Via Putri, jadi saya akan menjelaskan sedikit peta perjalanan pendakian melalui Via Putri. Nah, di Via Putri ini kita akan titik startnya di base camp pastinya. Dari base camp ke pos tanah merah memerlukan jarak sekitar 1,48 km. Nah, dari base camp ke pos tanah merah ini sebenarnya bisa dilalui dengan menggunakan jasa ojek pangkalan, di mana dari base camp ke pos tanah merah bisa langsung menggunakan ojek. Nah, dari pos tanah merah kita lanjut lagi ke pos 1 Bayangan, di mana jaraknya adalah 0,46 km. Di sini jalannya masih cukup landai hingga ke pos 1 Gerbang Putri. Dari pos 1 Bayangan ke Gerbang Putri itu jaraknya adalah 0,26 km. Dari pos 1 kita lanjut lagi ke pos 2 yaitu Legok Lenca dengan jarak 0,49 km. Nah, dari pos 2 ke pos 3 jaraknya cukup jauh yaitu ke Buntut Lutung yaitu sekitar 1,25 km. Nah, dari sinilah dari pos 3 ke pos 4 bisa dikatakan sebagai salah satu ujian sesungguhnya di Gunung Gede, karena treknya mulai menanjak dan sedikit curam. Nah, dari pos 3 ini kita akan menuju ke pos Bayangan terlebih dahulu yaitu Lawang Saketeng, sekitar jarak 0,88 km. Dari pos Bayangan kita lanjut ke pos 4 yaitu Simpang Maleber, yaitu dengan jarak 0,38 km. Nah, dari pos 4 ini ke pos 5 jaraknya mulai atau cara pendakiannya mulai bisa lebih santai karena jalannya cukup landai, treknya cukup landai. Nah, dari pos 4 kita beralih ke atau menuju ke pos 5 yaitu alun-alun Surya Kencana bagian timur. Ini merupakan salah satu spot favorit dan spot andalan di pendakian Gunung Gede ini, karena memang tempatnya sangat indah sekali dengan tanah hamparan yang sangat luas sekitar 50 hektar luasnya, lalu terdapat bunga Edelweiss yang pastinya sangat indah sekali. Namun ketika saya ke sana memang cuacanya sedang tidak mendukung sehingga kawasan alun-alun Surya Kencana dipenuhi dengan kabut dan sangat dingin sekali saat itu karena memang sedang musim hujan juga. Nah, dari timur kita beralih ke barat dengan jarak tempuh 1,52 km untuk ke area base campnya atau area campingnya di barat. Nah, dari barat baru kita bisa menuju ke jalur pendakian untuk menuju puncaknya nih. Dari base camp atau dari area camp ke puncak Gunung Gede itu jaraknya sekitar 0,77 km atau 770 meter. Nah, Gunung Gede sendiri merupakan salah satu gunung yang cukup tinggi di Jawa Barat, yaitu dengan ketinggian 2.958 mdpl. Nah,
Selanjutnya ada beberapa dokumentasi ketika saya berada di jalur pendakian. Di video pertama, ini merupakan alun Surya Kencana di bagian timur. Ini saya sedang berjalan menuju ke area barat. Lalu di sini di video kedua ada juga vlog saya ketika baru saja sampai di alun-alun Surya Kencana. Selanjutnya ada juga tentang kondisi sekitar di alun-alun Surya Kencana. Bisa dilihat di sana bahwa kabutnya cukup tebal dan ini sangat dingin sekali. Dan ini ada beberapa foto tentang pendakian saya bersama dua kawan saya, dan tentunya sangat menyenangkan sekali dan sangat memorable bagi saya karena ini merupakan pendakian gunung pertama saya, dan itu juga menjadi alasan kenapa saya memilih wisata ini untuk dipresentasikan. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan hari ini. Sekian presentasi mengenai wisata yang saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dan untuk teknik yang saya gunakan di presentasi tadi adalah teknik impromptu dan memorizing, di mana di impromptu saya mencoba untuk terus melakukan improvisasi tanpa membuat teks atau naskah terlebih dahulu. Sedangkan untuk memorizing, saya membaca beberapa poin-poin penting tentang wisata ini. Namun untuk setelah dipresentasikan, saya melakukan improvisasi sesuai dengan teknik impromptu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.